Oke bro, untuk kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit aja ya, sedikit mengenai masih judulnya induksi elektromagnetik. Kemudian akhirnya ini melanjutkan bahasan kemarin tentang hukum Faraday sebenarnya mah. Cuma nih temennya hukum Faraday kan kemarin apa? Hukum Faraday itu kan ada istilah tanda Mins kan ya. Nah, berarti ntar akan kita bahas tentang tanda Mins itu muncul kenapa. Nah, itu ada kaitannya sama yang namanya hukum Lenz. Jadi yang namanya hukum Lenz itu sama persis. Nah, cuman dia keluar si tanda minusnya. Kemarin kan kalau yang namanya gigil induksi itu sama dengan oke sama putih aja Om. Boleh. Induksi itu nilainya adalah N delta flux per delta T kan ya. Nah, di situ kan ada tanda min kan ya. Nah, ini tanda min yang dimaksud itu adalah yang kita sebut yang nemuinnya itu adalah hukum Lenz. Ya, jadi makanya disebutnya hukum Lenz. Nah, apa sih yang dikatakan si Lenz tersebut? Nah, Lenz bilang tanda min itu menunjukkan bahwa arus yang dihasilkan oleh GGL induksi atau arus yang dihasilkan oleh perubahan flux itu sedemikian sehingga arahnya melawan perubahan flux yang dihasilkan oleh yang menghasilkannya. Oh, ribet amat Om pembahasannya atau kalimatnya ya. Udah, tandanya itu pokoknya tanda min itu si arusnya yang itu melawan arus yang dihasilkannya. Oke, sehingga muncullah yang namanya tanda min. Jadi min ini sebenarnya untuk mempositifkan tarte di akhir atau misalkan di soalnya mah artinya ntar misalkan nih hasilnya min kali min ntar hasilnya positif. Oke, jadi yang namanya min itu untuk mempositifkan saja. Nah, sederhana dari hukum Lenz ya seperti ini biasanya. Nah, saya punya gambar nih, tereng tuh. Oke. Nah, ini ada kumparan, ada magnet, ada kumparan, ada magnet, ada magnet, ada kumparan, ada kumparan, ada magnet. Nah, biasanya ketika si magnetnya tadi seperti di awal bilang Faraday dimaju mundurkan berarti ada terjadi perubahan flux, berarti ntar ada timbul yang namanya arus listrik di sini. Nah, biasanya kalau hukum Lenz membicarakan tentang kemanakah arus listriknya, arahnya kemana, apakah di sini ke atas atau di sini ke bawah atau di sini ke atas, di situ ke bawah, misalkan kayak gitu. Nah, ntar acuan untuk menentukan arah arus yang dihasilkan oleh perubahan flux itu digunakan yang kita sebut kaidah tangan kanan nih. Kaidah tangan kanan. Tangan kanan kan kamu punya ibu jarinya tuh. Nah, ibu jarinya untuk menunjukkan arah kutub utara, empat jarinya untuk menentukan arah arus listriknya. Oke, oke. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya nih. Misalkan nih, yang ini dulu deh. Oke. Ada sebuah magnet utara selatan digerakkan, berarti kalau tanda panahnya ke sana berarti kan mendekati si kumparan. Kalau mendekati si kumparan berarti ntar nah, di sini kan ada jarum nih. Nah, ini jarum. Bakal menyimpang kemana kasih jarumnya? Apakah ke kanan atau ke kiri? Nah, itu pertanyaan di hukum Lenz. Sastre. Nah, cara sederhananya atau cara Unix-nya, cara Unix menggelitik gitu kan ya. Oke, itu misalkan kamu anggap nih yang namanya S ada U. S itu kan kutub selatan, U itu utara kan ya. Nah, sekarang kita ganti. Yang namanya U berarti kita sebutnya ulama. Oh, kok ulama Om? Ya ini kan buat simbol aja biar sedikit beda, sedikit unik gitu ya. Nah, berarti temennya atau lawannya ulama itu adalah setan. Oh, jadi, woi, serem amat Om. Oke, ada donat dulu. Yang mau donat silakan dipesan dulu. Tuh, ada kan donatnya? Oke, sip. Lanjut nih. Jadi, U itu ulama, S itu setan. Gini ilustrasi sederhananya. Berarti nih, kamu lihat S dulu atau U dulu misalkan ya. Nah, berarti yang ujung sini adalah U. Oh, berarti U-nya yang mendekati nih. Oke, kalau misalkan tandanya ke sana berarti kan mendekati. Kalau kita misalkan didekatin ulama, nah berarti kitanya juga bakal ikut-ikutan baik kan? Berarti di sini ntar terjadi kutub utara. Nah, mendekati ulama, kita jadi ikut-ikutan ulama. Berarti kalau ini U ya udah pasti temennya S. Nah, sekarang kalau kita udah tahu di sini kutub utara, nah kita pakai kaidah tangan kanan. Berarti ibu jari kita mengarah ke sana tuh. Nah, mengarah ke sana tuh ibu jari kita, ibu jari kita. Ibu jari, ibu jari. Kemudian empat jari kitanya berarti kemana? Kamu perhatikan nih, ini kan ada ininya biar kita tahu. Ini teh si kabel ini di belakang
batang besi ini atau di depan. Kalau misalkan kayak gini berarti kan di belakang ya, berarti ntar arah arus yang dihasilkannya adalah ke bawah yang ini kan ya. Oh, berarti kan gini tuh. Nah, atau di sini berarti ke atas. Oke, berarti kalau misalkan ke bawah, si jarum kan ketabrak awalnya di sini. Nah, ketabrak kemana? Ke sana. Berarti ntar menyimpangnya ke kemana? Ke kanan. Artinya ketabrak tuh der. Oke, sip. Nah, itu contoh sederhananya. Yuk kita lain yang lagi. Nah, ini utara nih pacuannya. Utaranya menjauhi. Berarti kalau kita dijauhi ulama, berarti kitanya bakal jadi es. Jadi setan. Kalau di sini es, berarti di sini pokoknya acuannya siapa? Utara. Berarti ibu jari kita di sini. Nah, menghadap ke sana tuh ibu jari kita. Ibu jarinya menghadap ke sana ya. Nah, tuh berarti ntar arah arusnya kemana? Kalau ini ibu jarinya menunjukkan arah utara, berarti arusnya ntar ke bawah. Oh, ke bawah lagi. Sama kan ya? Tuh kalau utaranya di sini berarti karena ini sama-sama di belakang, sama di belakang berarti arah arusnya ntar ke sana. C. Begitu juga yang ini. Nah, sekarang yang mendekatinya siapa? Oh, berarti setan nih. Nah, kalau kita dideketin sama setan, biasanya kadang kita kalau nggak kuat-kuat amat, berarti kita jadi ikut-ikutan kan ya. Nah, berarti kalau di sini di sini berarti ibu jari kita sekarang menghadap ke sana tuh ibu jarinya. Nah, ibu jarinya ke sana, ibu jarinya ke sana, berarti kemana? Ayo, karena misalkan ini di depan, berarti arah arusnya di sini ke bawah. Coba tuh kamu genggam sebuah pena kamu, berarti ntar arah empat jari kamunya bakal ke bawah ketika arah ibu jarinya ke sanain. Nah, ibu jari tangan kanan ya. Berarti ntar ketabrak nih. Berarti ke sana. Nah, balik lagi ke sini. Sekarang yang mendekatinya S lagi Om. Berarti kalau kita dideketin sama setan, nah ini jadi setan lagi. Ini jadi utara, tetap acuannya mau utara. Utaranya berarti ibu jari ke sana tuh. Nah, ibu jari tangan kanan kamu ke sana tuh. Ibu jarinya, ayo, udah belum? Nah, ibu jari ke sana berarti karena ini kawatnya di belakang, berarti empat jari kamu kemana yo? Ke bawah. Berarti ntar arus-arusnya ke sana lagi. Nah, itulah cara sederhana untuk menentukan kemana arah arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan flux itu. Nah, arahnya itu ya ditunjukkan oleh yang namanya hukum Les. Nah, caranya menentukannya itu untuk menentukannya ya pakai kaidah tangan kanan ya, tangan kanan, nggak boleh tangan kiri ya. Ada ibu jari, ada empat jari. Ibu jari itu menunjukkan utara-utara, berarti kamu acu arahnya utara-utara-utara tadi. Empat jarinya arah arus listrik. Untuk menentukan arah kutub utara pada ujung-ujung magnetnya tadi seperti yang saya bilang, kita simpulkan ini sederhananya. Yang unik-uniknya U itu ulama, S itu setan. Tadi kalau kita dideketin ulama kita jadi ulama, kalau kita dijauhin ulama berarti ntar kita jadi setan. Kalau misalkan kita dideketin setan berarti kita jadi setan, kalau dijauhin setan kita jadi ulama. Gitulah sederhananya mah. Oke. Nah, misalkan kayak gini, misalkan ada kumparan nih, set. Nah, ini ada, ini S, misalkan ini U, arahnya ke sana tuh. Kalau misalkan kita dijauhin, nah ini kan yang ininya S nih, ini kitanya nih, pura-puranya kita ini kumparan teh. Nah, kita dijauhin siapa? Oh, dijauhin setan, berarti ini jadi berarti ini jadi S. Berarti ntar acuannya ya U lagi gitu. Setelah tahu U-nya, kamu pakai ibu jari berarti U-nya ke sana ya ke sana, U-nya ke sana ya ke sana, U-nya di sebelah mana? Sana ya ke sana. Nah, kemudian empat jarinya menunjukkan arah arus. Nah, itulah sederhana dari contoh hukum Lenz. Nah, jadi hukum Lenz hanya memunculkan tanda negatif di sini saja. Fungsinya ya untuk mempositifkan hasil akhirnya, atau tadi menunjukkan arah arus yang dihasilkannya melawan arus penyebabnya. Oke, sampai sini dulu. Semoga penjelasan hukum Lenz-nya ini dapat membantu lo semuanya dalam membantu kesulitan atau misalkan kurang pahaman di pelajaran di sekolah yang mungkin terbatas waktunya. Nah, makanya di sini kita bantu untuk melengkapinya. Jadi sampai ketemu lagi, sukses selalu. Assalamualaikum.